Peran audit dalam meningkatkan keandalan sistem informasi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Grace Maida Hutayan dengan NIM 240301020131. Izin mempresentasikan terkait sistem informasi akuntansi untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama, pendahuluan. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi saya mengambil judul ini. Yang pertama, dalam perkembangan iptek yang saat ini semakin canggih, keberadaan digitalisasi pun semakin digunakan di setiap aspek kehidupan. Begitupun dengan digitalisasi pada pengelolaan informasi keuangan suatu perusahaan, yang saat ini sudah menggunakan sistem informasi akuntansi atau SIA. Kemudian yang kedua, pada lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh resiko, keandalan SIA menjadi semakin penting. Seiring dengan kompleksitas bisnis yang terus meningkat, risiko kesalahan dan kecurangan dalam SIA juga semakin tinggi. Pegawai yang menginput data informasi keuangan seringkali tidak mengetahui hasil akhir dari data yang mereka input. Padahal hasil output komputer pun perlu diperiksa kembali sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam sistem. Oleh karena itu, seluruh proses akuntansi mulai dari input data hingga hasil akhirnya harus diaudit untuk memastikan keakuratan informasi. Kemudian yang ketiga, audit menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keandalan dan integritas informasi yang dihasilkan oleh SIA. Audit berperan krusial dalam memastikan bahwa SIA dirancang dan dioperasikan dengan memadai untuk mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyalahgunaan data. Sehingga saat ini pentingnya kebutuhan atas data yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Kemudian yang terakhir, dalam konteks SIA, audit berperan penting dalam mengevaluasi desain, implementasi, dan efektivitas pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem. Audit dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam SIA, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keandalannya. 2. Tinjauan teoritis. Terdapat 4 tinjauan teoritis yang saya ambil. Yang pertama, terkait definisi SIA. Menurut Renaldo DKK tahun 2003, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem yang berguna dalam mengumpulkan, mengolah, dan mengelola informasi keuangan dan akuntansi yang ada di suatu perusahaan, serta memiliki beberapa keuntungan penggunaan, seperti 1. Pemrosesan data keuangan yang efektif dan akurat. Yang kedua, pemantauan keuangan yang lebih baik. Yang ketiga, integrasi dengan sistem lain. Keempat, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu. Yang kelima, meningkatkan keamanan informasi keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Sehingga dapat diartikan bahwa SIA adalah suatu sistem terpadu yang berbasis komputer dalam mengolah data menjadi informasi bermanfaat untuk pengambilan keputusan bisnis yang terdiri dari berbagai komponen, seperti input data, prosedur pengolahan data, dan output berupa informasi yang berguna bagi manajemen. Kemudian yang kedua terkait konsep keandalan SIA. SIA adalah sistem yang dirancang untuk mengelola informasi keuangan secara efisien dengan implementasi yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan penggunaan sistem. Menurut Sinaga dan Firdaus pada tahun 2004, dengan mengetahui pengaruh keandalan SIA, perusahaan dapat mengevaluasi sistem yang ada dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, sehingga pengelolaan keuangan perusahaan lebih efektif. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang handal bukan hanya membantu dalam mengelola keuangan, tetapi juga dalam mengidentifikasi risiko, merencanakan strategi bisnis, dan memenuhi kewajiban pelaporan dalam meningkatkan transparansi perusahaan. Kemudian yang ketiga, ada peran audit. Menurut Rumakna DKK tahun 2024, audit SIA berperan untuk memastikan bahwa SIA menghasilkan data yang berkualitas dan dapat diandalkan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang efektif, meningkatkan kinerja pegawai sebagai pengendalian internal, dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, terkait hubungan audit dan SIA. Menurut Rukmana DKK tahun 2024,
Melalui audit pada SIA, perusahaan bisa memastikan bahwa sistem pengendalian internalnya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan melihat apakah struktur perusahaan, prosedur, dan kebijakan perusahaan sudah sesuai dan berjalan dengan baik, sehingga membantu manajemen dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan efektivitas operasi perusahaannya. Sedangkan menurut Iswandir tahun 2019, audit pada SIA dilakukan dengan melakukan pemeriksaan mendalam dalam rangka pengendalian dan pengawasan, mulai dari tahap input untuk memeriksa apakah yang dimasukkan ke dalam SIA sudah sesuai, kemudian melihat hasil akhir yang diinginkan, kemudian tahap proses untuk melihat apakah pemrograman pada SIA bisa memastikan kualitas data, baik keakuratan, ketelitian, relevansi, dan kecepatannya, sehingga pada tahap output untuk mengecek apakah hasilnya sudah sesuai dengan standar dan tepat. 3. Analisis, implementasi, dan refleksi. SIA yang andal akan menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Namun, berbagai faktor seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan potensi kecurangan dapat mengancam keandalan SIA. Oleh karena itu, audit menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas dan keandalan informasi yang dihasilkan oleh SIA, serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam SIA dan memberikan rekomendasi perbaikan. Terdapat beberapa fungsi audit dalam meningkatkan keandalan SIA, seperti yang pertama, mencegah kesalahan. Audit membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pengolahan data, sehingga mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan. Kedua, memberikan rekomendasi perbaikan, yang mana audit dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi terhadap SIA, karena audit memeriksa setiap sisi dari SIA dan bisa memberikan saran perbaikan supaya SIA bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang tiga, mendeteksi kecurangan. Auditor melakukan berbagai prosedur analitis dan pengujian rinci untuk mendeteksi adanya indikasi kecurangan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas informasi, yang mana audit memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan oleh SIA telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian yang kelima, meningkatkan efisiensi, yang mana audit dapat membantu mengidentifikasi inefisiensi dalam proses bisnis dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keefisiensinya. Kemudian yang terakhir, menjamin kepatuhan, yang mana audit memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan. Berikut beberapa analisa terkait peran audit yang berdampak pada keandalan SIA. Yang pertama, peran audit dalam integritas data. Yang A, mitigasi risiko kecurangan, yang mana audit berperan krusial dalam mengidentifikasi skema kecurangan yang tersembunyi dalam sistem. Teknik-teknik seperti analisis transaksi yang tidak biasa, perbandingan kinerja, dan wawancara dengan pihak terkait dapat mengungkap indikasi kecurangan. Yang B, pencegahan penyalahgunaan akses, yang mana audit memastikan bahwa akses terhadap sistem informasi akuntansi hanya diberikan kepada pihak yang berwenang dan dengan level akses yang sesuai, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan data. C. Verifikasi akurasi data. Melalui prosedur pengujian rinci, auditor memverifikasi keakuratan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Hal ini mencakup pengecekan terhadap sumber data, perhitungan ulang, dan rekonsiliasi dengan data eksternal. Kemudian yang kedua, ada peran audit dalam tantangan teknologi. Yang A, audit pada sistem berbasis cloud. Yang mana audit pada sistem ini membutuhkan pendekatan yang berbeda, karena data terdistribusi dan dikelola oleh pihak ketiga. Auditor perlu memahami model keamanan cloud dan memastikan bahwa penyedia layanan cloud ini menerapkan kontrol yang memadai. Kemudian yang B, audit pada big data. Analisis big data membuka peluang baru bagi auditor untuk menemukan pola dan tren yang tidak terlihat sebelumnya. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan dalam hal volume data yang sangat besar dan kompleksitas algoritma yang digunakan. Kemudian yang C,
Audit pada kecerdasan buatan. Penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Namun, auditor perlu memahami bagaimana algoritma artificial intelligence atau AI bekerja dan memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh AI ini dapat dijelaskan dan diverifikasi. Kemudian yang ketiga, peran audit dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis. Yang A, adanya perubahan regulasi, yang mana audit memastikan bahwa sistem informasi akuntansi selalu sesuai dengan perubahan regulasi yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menghindari risiko sanksi dan reputasi yang buruk. Yang B, terkait globalisasi, yang mana audit pada perusahaan multinasional menghadapi tantangan dalam mengkoordinasikan audit di berbagai negara dengan standar akuntansi yang berbeda. Kemudian yang C, e-commerce. Pertumbuhan e-commerce menuntut adanya sistem informasi akuntansi yang dapat mencatat transaksi secara real-time dan akurat. Audit memastikan bahwa sistem tersebut mampu memenuhi kebutuhan bisnis. Kemudian yang terakhir, yang keempat, peran audit dalam pengembangan sistem informasi. Yang A, audit dalam tahap perencanaan. Auditor dapat memberikan masukan dalam tahap perencanaan pengembangan sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis dan standar yang berlaku. Kemudian yang ke B, audit dalam tahap implementasi, yang mana auditor dapat melakukan pengujian terhadap sistem baru untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Contoh implementasi audit pada sistem informasi akuntansi, yaitu dengan melalui aplikasi Sakti, seperti pada penelitian pada kantor Balai Besar Pelatihan Pertanian atau BBPP Batang Kaluku yang dilakukan oleh Rumana DKK pada tahun 2004. SIA pada kantor tersebut sudah terkomputerisasi dan sudah sesuai dengan instruksi Menteri Keuangan nomor 955 tahun 2019 tentang implementasi piloting Sakti, sehingga sistem aplikasi keuangannya juga sudah terintegrasi oleh Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan. Aplikasi Sakti merupakan aplikasi berbasis web yang menggunakan basis data tunggal dan sistem akuntansi berbasis akrual. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan integrasi data dari berbagai sumber dan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit terhadap penggunaan Sakti di kantor BBPP telah berhasil memperbaiki sistem pengendalian internal seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan pengamanan aset. Selain itu, audit Sakti pada kantor BBPP ini telah berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Kemudian, Sakti juga membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu, sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa implementasi audit SIA dengan menggunakan Sakti di kantor BBPP itu telah menunjukkan bahwa penggunaan software seperti Sakti sangat efektif dalam mengelola data keuangan dan aset. Hal ini membantu kantor BBPP-nya dalam menyusun laporan tahunan yang akurat dan dapat diandalkan sebagai alat pengendalian internal. 4. Kesimpulan. Audit tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal, tetapi juga memberikan kepastian kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan dapat diandalkan. Melalui audit, dapat identifikasi kelemahan-kelemahan pada SIA, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan. Dengan demikian, informasi keuangan yang dihasilkan oleh SIA dapat menjadi lebih akurat, relevan, dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Peran audit penting dalam meningkatkan keandalan pada sistem informasi akuntansi yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan bisnis. Audit tidak hanya berperan sebagai penjaga integritas informasi keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi manajemen dalam mengelola risiko dan meningkatkan nilai perusahaan. Dapat disimpulkan beberapa implikasi praktis dari analisis pada audit dalam meningkatkan keandalan SIA ini,
yaitu yang pertama bagi manajemen, hasil audit dapat digunakan oleh manajemen untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan efisiensi operasi, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Yang kedua bagi auditor, yang mana hasil audit dapat membuat auditor untuk terus mengembangkan kompetensinya untuk menghadapi tantangan baru dalam audit SIA, seperti risiko cybercrime dan penggunaan teknologi baru. Kemudian bagi akademisi, yaitu diperlukan penelitian lebih lanjut dalam memahami hubungan antara audit dan SIA dalam konteks yang lebih luas, seperti pengaruh budaya perusahaan terhadap keandalan SIA. Demikian presentasi saya, terima kasih.